Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video pembelajaran untuk teori PCLN, praktek cuaca laut dan numerik. Gimana sih praktek cuaca dan laut numerik? Kelas teori di minggu ke-7. Berarti ini minggu terakhir kita ngomongin tentang pemodelan cuaca gitu ya. Udah dari semester kemarin kita ngomongin tentang NWP, sekarang cuman sisa-sisanya aja gitu ya. Nah, yang terakhir sebelum kita masuk ke pekan UTS, ya insya Allah minggu depan ya, kita ngomongin tentang perbaikan model terakhir gitu ya, karena kita agree bahwa di semester ini kita gunakan untuk mencari kesalahan model, bagaimana metode untuk mengetahui kesalahan model, mengakses, dan kemudian untuk memperbaiki. Dan ini adalah cara perbaikan yang terakhir, yakni statistical guidance. Ada buat layout kali ini gitu ya, layout untuk hari ini kita bukan belajar sih ya, lebih ke recall gitu ya, terkait error analysis di NWP. Kemudian mengenai statistical guidance yang merupakan pokok bahasan pertemuan kali ini, kemudian metodenya, dan yang terakhir machine learning for NWP. I know ini itu harusnya mata kuliah tersendiri. Kalau mungkin di computer science, computer engineering, it should be distinguish sesuatu yang mata kuliah yang memang khusus gitu ya. Cuman di sini karena kita nggak punya mata kuliah itu, maka saya sisipkan supaya kalian tetap dapat update apa sih yang terbaru terkait dunia per NWP-an. Oke, lanjut aja. Error analysis in NWP. Mungkin kalian sudah tahu gitu ya, bahwa NWP itu memang berangkat dari error. Tapi terkait dengan hasil luarannya gitu ya, kalau yang dulunya itu error terkait misal perhitungannya, pemilihan resolusi dan sebagainya gitu ya. Kalau ini lebih ke hasilnya gitu ya, error analisis dari hasil output NWP. Itu ada dua. Yang pertama adalah systematic error sistematis gitu ya. Nah, dia itu dibilangnya adalah komponen yang tetap pada suatu error. Berarti error ini akan selalu ada dari luaran model kayak gitu. Ini dikarenakan apa sih gitu ya? Yang pertama, ketidakmampuan model dalam menyelesaikan suatu formula. Karena kan balik lagi gitu ya, bahwa model itu kan pendekatan, dan pendekatan itu kan berdasarkan dari beberapa asumsi gitu ya, beberapa formula yang digunakan, hukum apa, hukum ini, hukum itu gitu ya. Nah, itu kan hanya pendekatan. Nah, ketidakmampuan model dalam menyelesaikan suatu persamaan gitu ya, karena mungkin pendekatan yang tidak sesuai atau bagaimana gitu ya, itu bisa menghasilkan error, dan error ini belongs to stationary part gitu ya, belongs to error systematic. Nah, ini masih sama gitu ya. Kalau tadi secara dynamic, ini secara fisis gitu ya. Jadi ketidakmampuan sama-sama gitu ya. Kalau ini ada ketidakcakapan, sama aja sih, ini ketidakmampuan dalam menyelesaikan suatu parametrisasi kayak gitu. Jadi dia ada kesalahan gitu istilahnya dalam proses fisisnya. Nah, biasanya dia itu dalam porsi yang signifikan. Kalau total error gitu ya, nanti kita belajar total error itu apa isinya. Nah, dia ini yang signifikan porsinya gitu, yang menyumbang error paling besar dari keseluruhan total error model. Luckily gitu ya, cuman dapat direduce atau dikurangi secara statistik, dapat dihilangkan atau dikurangi secara statistik. Nah, ini yang nanti akan kita bahas sebagai statistical guidance. Ada systematic error, ada yang namanya random error. Nah, kalau random error ini adalah transient part gitu ya. Jadi dia bagian yang tidak signifikan atau bagian kecil dari total forecast atau total model error. Yang diproduce biasanya itu karena error pada initial condition gitu ya. Jadi IC-nya, bahannya itu error, atau kalau di sini dibilangnya adalah coverage of observationalnya itu rendah sekali gitu ya, kurang data misal kayak gitu. Terus ketidak akuratan dalam mendeskripsikan
function kayak gitu. Jadi functionnya yang salah. Kalau tadi nggak bisa menyelesaikan solusinya, nggak bisa menyelesaikan functionnya, kalau ini functionnya yang salah gitu. Nah kalau yang terus kemudian ada juga yang dibilang insufficient model resolution gitu ya, berarti ketidakmampuan resolusi model kayak gitu. Berarti istilahnya resolusinya terlalu kasar. Nah kalau yang tadi gitu ya, dia significant part tapi bisa dihilangkan. Kalau ini transient aja, small aja gitu ya, tapi akan selalu ada membersamai si solusi kayak gitu, dan dia tidak bisa dihilangkan secara statistik kayak gitu, karena istilahnya dia krusial kayak gitu ya. Nah, misal salah rumus atau mungkin kurang kurang gitu initial conditionnya, observation coveragenya kurang kayak gitu. Nah misal ini adalah contoh representasi error dalam waktu gitu ya, secara temporal. Jadi kalau yang warna merah ini adalah total errornya gitu ya. Total error itu terdiri dari sistematik dan random gitu ya. Nah kok sistematik itu karena dia the most vivid part gitu ya, the most yang prominent part kayak gitu. Jadi dia mengikuti total error nih. Jangan warna merah ya, warna kuning deh gitu ya. Jadi dia mengikuti total error. Nah sedangkan kalau random gitu ya, namanya juga random gitu ya, sebenarnya dia nilainya kecil. Karena apa? Karena kalau kalian lihat dia kan fluktuatif gitu ya, tapi dia selalu berada di titik ini gitu, makanya dia dibilang transient part kayak gitu. Jadi dia nggak begitu signifikan. Nah kalau ini dalam spasial, kalau tadi ini dalam temporer, ini dalam spasial gitu ya. Jadi kalau total error itu biasanya direpresentasikan sebagai RMSE atau MAE kayak gitu ya. Nah systematic error ini adalah statistical measure bias kayak gitu, biasnya. Jadi dia bentuknya tuh sama kayak yang total kayak gini. Ini kan totalnya yang hitam nih gitu ya. Total forecastnya kan yang total error forecastnya yang hitam gitu ya, errornya tuh warna merah. Nah kok systematic error nih bentuknya hampir sama kayak total errornya kayak gitu. Sedangkan random errornya adalah standar deviasinya gitu ya, dia simpangannya gitu ya. Nah dia bisa kecil bisa besar kayak gitu, yang kalau dihitung gitu ya, kalau dirata-ratakan nilainya pasti sama kayak gini gitu ya, 0 atau kecil. Beda sama kalau yang systematic error. Jadi udah tahu ya bedanya mana yang bisa diselesaikan atau dikurangi secara statistik dan mana yang tidak bisa. Nah, beranjak dari situ gitu ya, kita belajar terkait dengan statistical guidance kayak gitu. Apa sih statistical guidance gitu ya? Statistical guidance itu adalah kalibrasi, istilah karyanya adalah kalibrasi atau perbaikan terhadap model NWP kayak gitu. Dulunya gitu ya, historically gitu ya, pertama kali muncul statistical guidance itu adalah untuk mendiagnosa atau mendapatkan variabel yang tidak dapat diprediksi secara langsung atau secara prognosis oleh model. Karena apa? Karena yaitu komputasi dulu kan nggak begitu advance kayak sekarang, resolusinya pun juga rendah gitu ya. Kalau sekarang kalian bisa tuh ngitung variabel apa aja, that's why WRF kalian tuh kalau kalian lihat model outputnya tuh sampai gigaan, karena semua variabel bisa dihitung. Sedangkan kalau dulu itu hanya variabel-variabel tertentu karena ketidakmampuan komputer untuk menghitung data yang besar kayak gitu ya. Kemudian yang kedua ilmu belum berkembang gitu ya, function pendekatan itu belum se-advance yang sekarang, jadi masih terbatas banget gitu ya. Makanya untuk mendapatkan nilai suatu variabel gitu ya, jadi instead of menghitung dia secara langsung, dia pakai pendekatan. Dan yang paling kalau saya tidak salah gitu ya, dulu gitu ya, itu nggak langsung berapa nilai perubahan tekanannya kayak gitu, tapi dia lebih ke geopotential heat kayak gitu, karena yang ada rumusnya itu adalah geopotential heat, nggak langsung yang berapa nilai tekanannya atau berapa perubahan tekanannya atau berapa nilai hujannya gitu, nggak gitu ya, tapi dari perubahan geopotential heat kayak gitu. Jadi makanya dulu dibutuhkan tuh statistical guidance. Nah kemudian beberapa tahun terakhir, bukan beberapa tahun terakhir sih, beberapa tahun yang lalu kayak gitu. Nah dia biasanya hanya digunakan untuk mengurangi
sistem error, karena tadi gitu ya bahwa systematic error itu dapat dikurangi secara statistik. And in the previous years kayak gitu ya, itu si statistical guidance ini dimanfaatkan untuk mengurangi error tersebut gitu ya melalui function regresi gitu ya. But how about nowadays? Bagaimana dengan sekarang ini? Apakah statistical guidance masih bisa diaplikasikan atau memang dia tidak butuh lagi kayak gitu ya? Nah, di sini ada dua pendapat terkait itu gitu ya. Yang pertama, saya merujuk pada Wilks tahun 2011. Sebenarnya bukunya Wilks ini ditulisnya dari tahun lama sih, dari tahun 2006 kalau nggak salah gitu ya. Ini adalah cetakan kesekian kayak gitu. Nah, Wilks dalam bukunya itu bilang bahwa itu adalah kenapa sih statistical guidance itu dibutuhkan kayak gitu, karena kita tahu bahwa NWP itu gitu ya nggak sempurna dan dia itu dapat dimanfaatkan untuk menginterpretasi ulang hasil dari NWP. Karena apa gitu ya, bahwa ada perbedaan antara dunia yang nyata gitu ya, the real world gitu, dengan yang direpresentasikan sama NWP. Karena kan NWP itu cenderung pakai pendekatan, pakai asumsi, yang dimana dia pasti menyederhanakan proses dari kondisi yang real di atmosfer kayak gitu. Makanya butuh perbaikan gitu. Nah, perbaikannya itu pakai statistical, itu menurutnya si Wilks gitu ya. Kemudian NWP model itu nggak komplit dan bukan true representation dari real atmosfer gitu ya. Dan dia prone to error gitu ya. Dan pasti dia ini banget ke error, ke menghasilkan error kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, mostly NWP model itu di-running dalam bentuk deterministik dan kita nggak bisa menolak. Kita pun gitu ya kita pun masih merunning model itu deterministik gitu ya, belum yang pakai ensemble, yang belum kita itu melihat secara keseluruhan bagaimana sih kalau setiap model itu di-running dengan skema yang berbeda, nanti bagaimana uncertainty-nya, bagaimana simpangannya dan sebagainya, kita belum sampai ke sana gitu ya. Makanya karena masih deterministik ini gitu ya, ya kita butuh sesuatu panduan supaya kita bisa mendapatkan setidaknya uncertainty-nya kayak gitu ya. Nah, makanya si Wilks bilang kita butuh statistical guidance. Cuman gitu ya, according to Warner tahun 2011, kok ini emang beneran tahun 2011 gitu ya, statistical guidance ini udah nggak appropriate gitu ya, udah nggak pantas, udah nggak bisa lagi digunakan akhir-akhir ini gitu ya, atau nowadays kayak gitu. Karena apa gitu ya? Karena untuk orang yang untuk orang yang dia lebih interest terhadap pembangunan physical model gitu ya, daripada saya mengadjust dynamic equation-nya atau physical equation-nya atau mengubah formula dari physical atau dynamic model saya gitu ya. Kan dengan statistik gitu ya, misalnya mengadjust gitu ya. Kenapa enggak saya gimana sih istilahnya, daripada saya hanya memperbaiki hasil luaran NWP, maksud saya seperti itu, daripada saya memperbaiki hasil luaran NWP secara statistik, menurut saya mengadjust dynamic equation-nya gitu ya, itu lebih penting kayak gitu. Itu lebih penting daripada hanya memperbaiki luarannya aja. Kenapa nggak modelnya sekalian yang diperbaiki, intinya kayak gitu, bagi orang yang dia concern terhadap physical study kayak gitu. Nah, kemudian ini masih sama sih sebenarnya kayak gitu ya. Jadi untuk yang interest terhadap physical atau dynamical model gitu ya, lebih baik memperbaiki fungsinya. Nah, kok di sini yang kedua itu banyak kok cara yang straightforward gitu ya untuk mengurangi systematic error gitu ya. Misal kita pilih parametrisasi yang berbeda, karena itu kan pakai approach yang berbeda, terus kita ambil aja mana nilai yang paling kecil gitu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ya, daripada hanya memperbaiki di hasil akhirnya aja kayak gitu. Ya nggak apa-apa, itu pandangannya ilmuwan kayak gitu ya.
ya nggak apa-apa, itu pandangannya setiap ilmuwan, kita harus menghargai. Nah masalahnya bagaimana dengan yang sekarang, bagaimana dengan pendapat Anda gitu ya, dengan begitu banyaknya informasi dan teknologi yang sudah advance, kemudian metode yang sudah banyak kayak gitu ya, yang sudah teruji. Nah di sini according to presentasinya dari Bonavita, beliau itu adalah ilmuwan dari ECMWF dari Eropa kayak gitu ya, bahwa dia bilang gitu ya dalam presentasinya bahwa semua komponen dalam NWP itu dapat diimprove secara statistik kayak gitu. Dari mulai observasi gitu ya, itu bisa diperbaiki gitu ya dengan control decision, dengan bias correction, karena observasi kita akan gunakan sebagai awal dari asimilasi kayak gitu dalam model kita. Itu bisa diperbaiki karena observasi itu kan menghasilkan ketidakpastian dan kita bisa melakukan bias correction di sana. Kemudian dalam forecast itu sendiri gitu ya, ada yang namanya model correction, model identification, bahkan parametrisasinya itu bisa diperbaiki atau bisa menggunakan statistik. Jadi kayak gitu, instead of physical function kayak gitu. Kemudian analisisnya gitu ya, analisisnya kita bisa ini gitu ya, kalau tadi forecast, ini analisisnya gitu ya, kita bisa tuh menggunakan statistik untuk model error estimation atau correction, kemudian model parameter estimation kayak gitu ya, bisa juga untuk mendevelop linearisasi atau adjoint model kayak gitu ya. Jadi kita bisa membuat functionnya itu dalam bentuk linearisasi, memanfaatkan statistical guidance kayak gitu. Dan yang terakhir gitu ya, post processing. Kalau yang tadi kan rata-rata statistical guidance itu hanya untuk memperbaiki di hasil akhirnya aja gitu ya. Tapi Bonavita bilang bahwa semua lini itu sekarang bisa diperbaiki sama statistik gitu ya. Bisa diperbaiki secara statistik, tanda petik kayak gitu ya. Nah, jadi tidak hanya post processing, kok post processing jelas gitu ya, kita bisa memanfaatkan untuk ensemble atau determination post processing, bisa untuk mengidentifikasi significant weather, misalnya seperti itu, kayak gitu. Nah, karena terdapat perbedaan gitu ya, jadi saya serahkan kalian bagaimana yang kalian merasa nyaman, tapi tentunya berdasarkan dengan ilmu gitu ya, dari membaca, bukan hanya dari mengikuti pandangan orang kayak gitu. Nah, terkait dengan statistical guidance ini gitu ya, sebenarnya awalnya itu ada dua metode gitu ya. Yang pertama adalah perfect prognosis, yakni PP, itu yang paling umum, paling tua ya, bisa dikatakan paling tua gitu ya. Jadi PP ini adalah dia itu menggunakan hasil forecast NWP atau luaran NWP sebagai prediktor gitu ya, sebagai prediktor di mana functionnya gitu ya, nih bahwa di mana functionnya itu didapatkan dari observasi. Jadi development functionnya itu dari observasi, implementasinya ke NWP kayak gitu. Jadi misal nih, kalian kan punya data nih observasi, terus kalian menarik nilai regresi gitu ya, misal Y sama dengan Fx plus E kayak gitu. Nah functionnya ini gitu, ini dari observasi, kemudian dengan menggunakan nilai function yang sama gitu ya, misal Ax plus B gitu ya, Y nya gitu ya, ini kalian implementasikan ke NWP hasilnya kayak gitu, dengan asumsi bahwa NWP itu udah pasti perfect, NWP itu udah sempurna. Jadi kita tinggal mengaplikasikan function dari observasi, kita masukkan ke NWP kita untuk memprediksi sesuatu yang mungkin kita tidak tahu, atau untuk mengurangi bias kita kayak gitu. Untuk memprediksi sesuatu yang kita tidak tahu gitu ya. Tapi metode ini tidak ada usaha untuk memperbaiki model. Karena apa? Karena dia functionnya aja berangkat dari observasi, kemudian baru implementasinya yang ke model. Bagaimana dia bisa merecognize bias atau error dari model kalau dia hanya digunakan sebagai bahan implementasi? Jadi istilahnya kayak gitu. Nah dia itu dibilangnya less preferably gitu ya, jadi dia kurang diminati. Karena apa gitu ya? Karena kita tahu bahwa NWP itu nggak perfect, NWP itu ada error. Bagaimana dia malah menggunakan NWP sebagai prediktor untuk memprediksi sesuatu kayak gitu? Itu nonsense istilahnya kayak gitu.
Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya model output statistik kayak gitu. Nah, kalau model output statistik ini gitu ya, dia menggunakan data model gitu ya, untuk mengurangi bias dari model itu sendiri. Bagaimana kayak gitu ya. Jadi dia dalam pembangunan si function ini, dalam pembangunan si function, dia memanfaatkan data model plus observasi. Jadi dia belajar tuh gitu ya, si functionnya belajar dari data modelnya. Baru nanti dia diimplementasikan ke model juga gitu. Nah, di sini makanya dia dibilang gitu ya, both development and implementation dari statistical function itu menggunakan NWP gitu. Nah, makanya dia bisa dikatakan dapat mengurangi reduce si bias model karena dia mempelajari behavior dari si model kayak gitu. Nah, biasanya prediktor ini menggunakan forecast dari variabel dari hasil forecast NWP dan observasi kayak gitu, dan mostly menggunakan multiple linear regression meskipun banyak teknik yang lain gitu ya. Namun gitu ya, ini kayak gini, itu kayak gitu. Namun masalahnya MOS ini hanya mempertimbangkan perbaikan pada satu titik gitu ya, tidak secara spasial atau temporal. Kenyataannya NWP itu kan spasial, dia dalam bentuk dia dalam bentuk grid kan, dia dalam bentuk grid kayak gitu. Nah, makanya itu MOS itu berkembang gitu ya. Jadi sama-sama memanfaatkan data NWP untuk membangun function gitu ya. Tapi tekniknya atau metodenya yang berkembang menjadi apa? Ya, yang seperti kita tahu yang sekarang lagi hip gitu ya, lagi apa sih, lagi in banget gitu ya, machine learning kayak gitu. Jadi dia berkembang menjadi bentuk pembelajaran mesin kayak gitu. Meskipun machine learning ini masih kontroversial kayak gitu ya, karena kalau orang machine learning dia nggak mau disamakan sama statistik gitu ya, dan orang statistik ngeklaimnya bahwa machine learning itu bagian dari statistik kayak gitu. Kalau dulu namanya statistik, sekarang namanya AI gitu ya, AI gitu, ML, machine learning kayak gitu. Ya itu wow alam gitu ya, itu terserah karena saya nggak di sana gitu ya. Cuma nanti bisa dijelaskan kayak gitu bagaimana sih kaitannya gitu ya machine learning terkait si statistical guidance ini kayak gitu. Karena MOS itu hanya bisanya titik gitu ya, sedangkan kita kan pengennya sekarang spasial dan temporal itu bisa diperbaiki. Dan kenapa sih kita tuh akhirnya menggunakan machine learning kayak gitu ya? Ya kan kita gak bisa menyangkal gitu. Saya pribadi gak bisa menyangkal bahwa machine learning itu menurut saya adalah part of statistik kayak gitu. Karena apa? Karena kita rely on banget terhadap data kayak gitu, karena kan statistik mainnya data gitu ya, dan sekarang data itu sangat banyak sekali, masif dan cepat kayak gitu ya. Model NWP itu sekali kalian running gitu ya, itu grade-nya bisa banyak kayak gitu ya, abundant of data kayak gitu. Dan karena kecepatan dari komputasi gitu ya, kalian mendapatkan banyak grade itu, kalau kalian punya resource yang oke gitu ya, 2-3 jam itu bisa selesai kayak gitu. Jadi datanya tuh banyak sekali gitu ya. Jadi untuk ketersediaan data sebagai requirement pertama statistik gitu ya, itu bisa digunakan NWP sebagai masukan untuk mengaplikasikan si machine learning. Kemudian capability of computational resource gitu ya. Ya kalau dulu mungkin metode dari si machine learning ini terbatas gitu ya yang bisa diaplikasikan. Cuman sekarang thanks to teknologi gitu ya, Nvidia itu sudah dengan segala kecepatannya gitu ya, itu bisa lah kita running gitu ya dengan kecepatan yang memadai selama kita mampu untuk membelinya kayak gitu. Jadi kita bisa mengaplikasikan teknik machine learning mungkin yang dulu agak susah gitu ya, sekarang bisa kayak gitu. Kemudian algoritmanya itu sudah berkembang, jadi nggak seperti dulu lagi gitu ya. Sebenarnya kalau kalian tahu gitu ya, JST, jaringan saraf tiruan itu udah ada dari
zaman dahulu gitu ya. Udah ada zaman dari zaman dahulu kayak gitu. Fuzzy logic, logika fuzzy itu udah lama ada gitu ya. Makanya makanya orang statistik sama orang machine learning ini masih berdebat gitu ya, karena emang itu tuh sudah ada, cuman emang development itu berkembang gitu ya, metodenya itu berkembang. Jadi seperti itu, dan kemudian karena ada data itu kita bisa mengetes atau menguji si teknik kita sehingga teknik kita itu dapat lebih dipercaya. Kemudian yang terakhir gitu ya, zaman sekarang semua itu harus efektif, efisien kayak gitu. Kita maunya adalah result yang cepat, dan result yang cepat, nilai yang akurat gitu ya, errornya kecil tapi less resource gitu ya. Maksudnya less resource kalau kita bisa menghitung dengan function yang dia tidak jelimet. Kenapa sih harus mempersulit kayak gitu? Karena statistik mainnya cuma data, beda sama dynamic gitu ya. Kalian harus menyelesaikan persamaan hidrostatik, kalian harus menyelesaikan persamaan termodinamika dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, berangkat dari situ gitu ya. Machine learning itu adalah anakan dari artificial intelligence, AI gitu ya. Kecerdasan buatan gitu ya, adalah teknik yang dimana sebuah mesin gitu ya itu dipaksa untuk mimicking, menyerupai gitu ya, untuk menyerupai bagaimana sih behavior human gitu ya, otak manusia bekerja. Itu artificial intelligence. That's why kalau kita bilang AI itu terlalu broad gitu ya, terlalu lebar, karena robotik itu part of AI. Nah, sedangkan machine learning itu adalah bagian dari AI, dimana dia adalah di sini sendiri gitu ya, dari sumber yang saya dapat, dia adalah metode statistik gitu ya, yang memungkinkan suatu mesin memperbaiki suatu data berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pembelajaran. Jadi kayak gitu. Nah, dari machine learning anakannya lagi namanya deep learning. Jadi dia adalah anakan dari ML gitu ya, dari machine learning, yang dia itu memanfaatkan atau melakukan komputasi dengan layar yang lebih banyak, multi-layer neural network visible kayak gitu. Jadi menggunakan saraf-saraf neuron yang lebih banyak daripada si machine learning gitu ya. Karena kita tahu bahwa AI itu kan memanfaatkan bagaimana sih saraf gitu ya, saraf manusia, saraf otak manusia bekerja, itu yang diaplikasikan di AI gitu ya, diaplikasikan di robotik. Nah, kemudian kalau machine learning dia belajar dari experience, dari banyak data. Nah, kalau deep learning itu layernya yang diperbanyak gitu ya, multi layer neural network. Jadi seperti itu hubungan antara AI, machine learning dan deep learning. Nah, machine learning sendiri gitu ya, itu ada yang namanya unsupervised sama supervised. Nah, kalau unsupervised itu gitu ya, mesin gitu ya, mesin dipaksa untuk menemukan sendiri pattern atau pola yang ada dalam data kita tanpa dikasih petunjuk apapun mengenai bagaimana sih pattern itu eksis gitu ya. Jadi kasih aja data 10 tahun gitu ya, suruh dia belajar untuk menemukan pola mereka sendiri. Nah, itu metodenya ada dua gitu ya. Ada separation method, jadi dia dengan situ kan mengclustering gitu ya, mana sih data yang terlihat seperti ini, mana data yang terlihat seperti itu gitu ya. Dan ada juga yang namanya dimensional reduction atau extraction method gitu ya. Jadi karena kan data itu dimensinya besar gitu ya. Nah, untuk mengurangi untuk mendapatkan suatu pattern itu bisa dilakukan dengan reduction dimensi gitu ya. Jadi dimensinya dikurangin untuk mendapatkan ekstraksi gitu ya. Jadi diekstraksi datanya. Nah, tapi yang paling umum itu adalah yang supervised gitu ya. Jadi di supervisi, di mana mesin itu diberikan inputan, kemudian dikasih contoh outputannya gitu ya. Nah, terus si mesin itu disuruh belajar sendiri. Bagaimana sih kalau inputannya seperti ini, outputannya seperti itu gitu ya, dari suatu function. Kemudian dari function yang didapat itu dievaluasi terhadap data yang baru kayak gitu. Jadi kalau tadi itu cuma dikasih
data, suruh belajar sendiri. Nah kalau supervised gitu ya, itu dikasih tahu nih inputannya ini loh inputannya, dan nanti outputannya tuh ini yang diminta. Nah kalian belajar dah tuh gitu ya. Nah pembelajaran ini functionnya ini yang nanti akan kita manfaatkan untuk dites ke new data. Jadi kayak gitu. Nah itu untuk metodenya ada yang regresi gitu ya. Kok regresi itu berarti dia memprediksi suatu nilai yang real. Misal berapa sih maksimum feature vorticity, berapa nilai wind gale-nya, berapa intensitas TC-nya gitu ya. Misal 1010 HPA, 25 knot, 30 knot gitu ya. Itu benar-benar dari regresi, dari data gitu ya. Atau misal klasifikasi. Jadi diklasifikasikan berdasarkan kategori. Jadi instead of real number gitu ya, dia misal intensitasnya low, medium, high kayak gitu. No rain, slightly rain, medium, heavy kayak gitu. Jadi dikategorikan. Jadi bukan real numbernya. Nah kemudian ini ada sedikit jokes, bukan jokes sih kayak gitu ya. Jadi kayak this is your machine learning system kayak gitu. Ya ini machine learning saya gitu ya. Kamu masukkan aja datanya ke dalam suatu sistem gitu ya, sistem aljabar linear. Kemudian nanti tinggal tuh kalian kolek aja hasilnya di hasil akhirnya kayak gitu. Nah bagaimana kalau nilainya salah atau nggak sesuai? Ya udah putar aja lagi, otak-atik aja lagi datanya sampai hasilnya terlihat bagus kayak gitu. Nah ini loh yang menyebabkan kenapa sih machine learning itu dianggap sebagai black box kayak gitu ya. Jadi masih suatu kotak hitam. Karena ya functionnya itu kan yang belajar si mesinnya, dan kita kan hanya meminta gitu ya. Misal saya maunya linear aljabar gitu ya. Atau saya misalnya maunya metode random forest, saya maunya metode neural network gitu ya. Tapi kita nggak pernah benar-benar tahu bagaimana sih si mesin ini bekerja kayak gitu ya. Dan akhirnya kita itu nggak punya kemampuan untuk memahami bagaimana machine learning ini membuat suatu prediksi, dan itu gitu ya, itu nggak bisa dijelaskan secara fisis dan secara dinamis oleh si mesin gitu ya, untuk memuaskan meteorolog gitu, untuk memuaskan meteorologis. Nah itulah akhirnya kenapa ada yang namanya mulai perbedaan tuh kayak gitu. Jadi awalnya dari sana kayak gitu. Nah untuk karena kita udah agree gitu ya bahwa supervised itu yang paling banyak digunakan dibandingkan unsupervised, itu terdapat dua, ada regresi, ada klasifikasi. Nah kok regresi berdasarkan linear number itu ada linear regression, ada polynomial gitu ya, dia fungsinya untuk memprediksi actual number. Nah kok klasifikasi itu banyak, ada random forest, ada decision tree, kemudian ada support vector machine, ada neural network gitu ya, ada shallow gitu. Kalau DNN, deep neural network, itu lebih ke deep learning karena multi layer neural network. Ada logistic regression gitu ya, ini gunanya untuk predik kategori. Jadi kayak gitu, jadi tekniknya aja yang berkembang. Terus kemudian pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat atau mengaplikasikan si machine learning ini, terutama untuk supervised machine learning ini? Yang pertama, kalian harus tahu problem kalian dahulu. Pahami data kalian, pahami problem kalian, cocokkan dengan data kalian, apakah machine learning bisa nggak dimanfaatkan untuk menyelesaikan problem kalian. Kalian lihat tuh data distribusinya, kalian lihat variabel hubungan antar variabelnya, itu mungkin nggak untuk menyelesaikan masalah kalian kayak gitu. Jadi jangan sampai dibalik gitu ya. Kalau memang dia bisa diselesaikan secara dinamik atau fisis gitu ya, terus ngapain harus menggunakan statistik kayak gitu? Kalau misal fisikal aja lebih mampu menghasilkan banyak interpretasi variabel gitu ya, kenapa harus menggunakan statistik? Mengapa harus menggunakan machine learning? Jadi kalian harus mendefinisikan dulu tuh problem kalian. Kenapa sih saya harus menggunakan machine learning kayak gitu? Dan setelah itu kalian harus pelajari data kalian, cocok nggak data saya diaplikasikan untuk machine learning dalam untuk menyelesaikan problem saya. Itu yang pertama, first stepnya.
Kemudian yang kedua, kalau itu sudah terpenuhi gitu ya, ada yang namanya data processing. Jadi mentransformasikan data supaya dia dapat diaplikasikan ke dalam bentuk ML, machine learning. Contohnya adalah normalisasi. Karena apa gitu ya? Kalau misal kalian kan mau memprediksi hujan menggunakan RH, menggunakan temperatur, menggunakan suhu, kemudian menggunakan apapun gitu ya untuk misal memprediksi kategori hujan gitu ya. Nah kan RH itu antara 0 sampai 100. Kemudian freezer gitu ya antara misal kalau di tropis ya sekitar 1000 hingga 1020 atau 1000 belasan. Kemudian suhu antara 20 sampai 30. Nilainya rentangnya berbeda. Nah, ini harus dijadikan rentang yang sama dong gitu ya supaya dia bisa belajar hal yang sama kayak gitu biar dia nanti nggak condong sebelah. Nah, itu bisa dikatakan dengan normalisasi. Nah, kemudian ada yang namanya setelah dinormalisasi ada yang namanya data separation gitu ya. Jadi data itu kita bagi gitu ya. Nah, ini pembagian ini biasanya berdasarkan training, validation dan testing. Karena tadi kita tadi belajar gitu ya bahwa function itu kalau sudah jadi diaplikasikan ke new data gitu. Nah, kalau kita punya 100% data gitu ya, kita bagi tuh berapa persen yang akan jadikan data training untuk si mesin itu belajar. Berapa data untuk jadikan validasi dan berapa data untuk digunakan untuk testing. Nah, itu rasionya itu bermacam-macam, bisa pakai rujukan, bisa pakai trial and error kayak gitu. Yang penting dia bisa dijustifikasi secara jelas. Nah, di sini tuh banyak banget metodenya. Salah satunya adalah cross validation kayak gitu. Tapi saya di sini nggak begitu dalam masuk ke machine learning karena I know gitu ya, nggak most of you itu interest dan anggap saja ini adalah sentilan gitu ya. Siapa tahu setelah mata kuliah ini kalian interest untuk ke sana kayak gitu. Kemudian setelah data separation itu kita masuk ke model training. Nah, model training ini adalah kalian mengoptimalisasikan gitu ya komponen dari si model untuk memproses si data. Nah, ini gampangannya itu adalah hyperparameter selection. Nah, ini tergantung dari metode kalian gitu ya. Kalau kalian menggunakan neural network kayak gitu ya, berarti kan nanti berapa layer yang digunakan kayak gitu. Kalau kalian menggunakan MLP gitu ya, multi layer perception kalau nggak salah, atau perceptron ya, multi layer perceptron gitu ya, itu nanti berapa sih ininya gamanya, signoidnya, atau mungkin saya kebalik gitu ya, atau mungkin tuh neural network berapa signoidnya, berapa gamanya kayak gitu. Itu perlu kita tahu komponennya kayak gitu, berapa layernya dan sebagainya. Nah, kalau udah oke, udah ketemu hiperparameternya, kita udah ketemu functionnya gitu ya. Nah, ini saatnya deployment gitu ya. Kita aplikasikan si function ini terhadap data yang memang kita siapkan untuk testing, untuk mencoba apakah si function ini bisa nggak, oke nggak kayak gitu ya untuk digunakan. Nah, kemudian dievaluasi untuk menentukan seberapa bagus sih ML ini bekerja gitu ya menggunakan data yang baru. Habis itu kalau emang oke baru diinterpretasi kayak gitu ya untuk menemukan apa sih yang sudah dipelajari machine learning dari si pemrosesan data, bisa nggak kita gunakan. Jadi misal seperti itu. Nah, berikut ini adalah success story di NWP community gitu ya menggunakan machine learning. Ini ada penelitiannya Jabari sama B something gitu, B Dongha atau apa gitu, saya nggak tahu, orang Korea gitu, tahun 2018. Jadi dia menggunakan machine learning untuk memperbaiki prediksi hujan, karena prediksi hujan yang dia gunakan akan dijadikan inputan untuk menghitung ini model banjir. Karena kita tahu gitu ya bahwa banjir itu kan memang dari banyak hal, tapi kan yang paling utama adalah jumlah intensitas hujan. Nah,
supaya model banjir kita nggak ngawur, berarti kan inputannya harus benar tuh. Nah, inputannya kan semodel hujan. Nah, untuk mendapatkan nilai hujan yang baik, dia mengaplikasikan machine learning, tepatnya itu neural network gitu ya, artificial neural network, untuk mengurangi bias di NWP modelnya. Jadi dia menggunakan WRF, kemudian untuk hujannya dia dikoreksi pakai ANN. Nah, baru nanti hasil hujan yang dikoreksi itu digunakan sebagai masukan si model banjir. Nah, ini dapat diketahui gitu ya, bahwa ini sebelum, before, dan ini adalah after, kayak gitu. Kalian lihat gitu ya, ini adalah mean relative errornya itu berkurang sekali. Kalau sebelumnya gitu ya, errornya itu sampai 90% kayak gitu ya. Sekarang setelah karena ada bias correction dalam nilai hujannya gitu ya, setidaknya dia nilainya menjadi 40 atau sekitar 50-an. Berarti ada perbaikan di sana. Kemudian ini digunakan jadi di Korea tahun 2018, ini digunakan di Stockholm, itu mana sih, Swedia ya, kalau nggak salah, Sweden ya. Jadi di Swedia, jadi dia digunakan untuk memperbaiki error reduction model dalam prediksi temperatur kayak gitu. Karena kan kalau di Swedia itu kan lintang tinggi gitu ya, perubahan temperaturnya itu sangat signifikan, nggak kayak di Indonesia, apalagi untuk daerah-daerah yang mungkin berbeda secara topografi. Makanya di sini si penulis membagi antara mountainous station, northern station, dan southern station. Jadi ada di daerah gunung, kemudian di daerah pantai. Jadi misal seperti itu. Nah, ternyata setelah menggunakan NN gitu ya, neural network, lihat reductionnya itu sangat luar biasa gitu ya, sekitar misal di Tromso yang dia itu terkenal dengan ini ya, apa namanya, Northlight enggak yang terkenal sama pegunungannya kayak gitu. Nah, dia itu bias reductionnya tuh sampai 78,6% menggunakan NN gitu. Kenapa sih ini bisa terjadi gitu ya? Kalau dalam klaimnya si penulis gitu ya, dalam mountainous region gitu ya, si physical model itu tidak mampu menyelesaikan menyelesaikan keadaan dalam orografi yang sulit gitu ya, dalam topografi yang sulit. Jadi kan di sana kan kalian tahu bahwa orografi gitu ya, atau tipikal dari topografi itu kan menghasilkan gelombang gunung, menghasilkan fenomena atmosfer kayak gitu kan, dan dia yang menyebabkan kenapa temperatur di sana berbeda. Nah, si model nggak bisa resolve ini kayak gitu, makanya dia cenderung errornya besar di daerah sini gitu. Nah, karena si model ini belajar gitu ya, karena model ini kan dikasih banyak data tuh, dan dia belajar terus menerus, oh bahwa di mountain ini tuh nilainya selalu segini ya gitu, kok beda sama daerah yang di sekitarnya gitu ya. Nah, dari belajar sini maka dia tahu bahwa ada kesalahan di sana, makanya dia bisa mengurangi si error modelnya. Jadi kayak gitu. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri, siapa tahu saya salah interpretasi kayak itu. Seperti biasa selalu lihat video description, insya Allah akan saya kasih terus di sana sumber-sumber yang juga saya baca. Tenang aja, sebelum saya ngasih saya udah baca terlebih dahulu kayak gitu ya. Jadi saya nggak pernah melempar sesuatu yang saya tidak mengerti kayak gitu. Makanya nice banget kalau kita have a time to discuss about something kayak gitu. Nah, kalau tadi untuk bias reduction ini untuk mengkategorikan weather kayak gitu. Jadi mana sih akan terjadi snow, mana yang akan terjadi sleet, rain, cloudy, atau misal dia cerah kayak gitu ya. Nah, ini adalah variabelnya menggunakan RH lapisan 300, 400, 500, 700, 800 hingga 1000. Kemudian menggunakan perbedaan suhu antara 850 sama 500 milibar. Kemudian menggunakan fraction gitu ya, cloud fraction antara 6 jam hingga 3 jam, 3 jam hingga jam 0. Kemudian dilihat juga sunshine duration gitu ya, lamanya matahari bersinar kayak gitu, untuk menentukan mana sih yang kemungkinan tipe cuacanya itu hujan, mana yang tipe cuacanya misal cerah kayak gitu. Nah, ini sudah digunakan di operasional JMA cukup lama kayak gitu, dan ini didokumentasikan baik juga sama si JMA. Jadi kayak gitu. Kemudian
lebih advance lagi gitu ya. Ini tahun 2019 oleh Gagne, David David John Gagne gitulah namanya. Nah dia ini orang Encep, kalau nggak salah Encep apa Encar ya, pokoknya orang itulah, orang NCEP atau enggak NCAR gitu ya, Encar, orang Encar. Nah dia ini bukan mencari sih, dia itu menentukan berapa sih daerah mana yang akan mengalami hailstorm. Jadi daerah mana yang akan mengalami hujan es berdasarkan dari perhitungan statistik dari inputan model. Jadi kayak gitu kan, kalau model itu kan cuman nilai statistiknya berapa, nilai hujannya, nilai hailnya berapa gitu ya, tapi nggak secara pasti berapa spasialnya, di mana sebarannya kayak gitu, bagaimana intensitasnya kayak gitu. Nah di sini dia membantu gitu ya, membantu untuk mendeteksi daerah-daerah mana yang mungkin akan terjadi hail dari data NWP kayak gitu. Kemudian selain itu, ini yang sudah, ini masih trial sih di Encar tahun 2020. Ini ada di websitenya NCAR, saya kasih juga alamatnya, tapi dia operasionalnya itu antara Maret hingga berapa ya, Agustus kok nggak salah. Sekarang udah nggak operasional lagi karena emang itu masih tes trial and error gitu ya. Nah ini saya temukan di presentasinya profesor yang saya akui oke banget gitu ya. Dia profesor di Oklahoma University, namanya Amy McGovern. Dia orang computer science tapi merambah ke dunia meteorologi, dan dia mengaplikasikan machine learning untuk meteorologi. Jadi nggak hanya di NWP tapi juga untuk satelit, untuk radar dan sebagainya. Nah di sini dengan memanfaatkan data model gitu ya, karena kan data model itu kan grid gitu ya. Nah dia mencoba untuk mendeteksi mana sih yang akan jadi supercell dan mana yang akan menjadi squalene. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengetahui, memprediksi mana sih daerah-daerah yang akan menghasilkan squalene dan mana yang akan menghasilkan supercell. Jadi nggak hanya nilai hujannya gitu ya, tapi lebih ke high impact weather. Jadi udah langsung high impact weather prediction gitu. Jadi nggak hanya nilai modelnya, suhunya sekian, anginnya sekian, tapi mana sih yang akan jadi supercell dan mana yang akan menjadi squalene kayak gitu. Nah selain tadi gitu ya, dari base correction, categorization weather, kemudian event detection, dan sekarang itu sudah ada juga parametrisasi based machine learning. Jadi kalau kita kemarin belajarnya parametrisasi itu menggunakan pendekatan secara fisikal gitu ya, secara fisik. Sekarang menggunakan pendekatan secara statistik kayak gitu. Nah di sini ini pertama yang saya baca gitu ya, pertama parametrisasi menggunakan ini tuh, dia adalah Christopher Betterton. Beliau profesor di UW, University of Washington. Nah dia ini mengaplikasikan si machine learning untuk belajar microphysics dari si model CAM. Ada namanya Community Atmospheric Model, untuk mengetahui berapa sih nilai kayak istilahnya flux temperatur sama flux moist kayak gitu. Nah ini gunanya untuk apa? Untuk memprediksi hujan. Jadi kita pengen tahu berapa sih si fluxnya ini kayak gitu. Nah ini adalah truthnya, nilai sebenarnya, dan ini adalah parametrisasi based ML, dan ini adalah parametrisasi pure hasil dari CAM gitu ya, dari Community Atmospheric Model sebagai global modelnya atau sebagai IBC-nya kayak gitu. Dan ternyata gitu ya, untuk yang suhu, kalau untuk yang humidity itu nggak begitu beda antara hasil parametrisasi secara fisik ataupun secara statistik, tapi ketika dia temperatur itu beda banget kayak gitu ya. Dan di sini dibilang bahwa neural network itu outperform, jadi dia lebih baik gitu ya digunakan untuk untuk menghitung si parametrisasi. Dan ini tuh sederhana idenya, idenya sih sederhana, tapi kan aplikasinya susah ya. Idenya sederhana. Karena apa? Karena kalau menggunakan parametrisasi CAM itu kan perhitungannya luar biasa. Makanya dia
ngekat gitu ya, istilah katanya adalah ngekat. Untuk parametrisasinya kita menggunakan statistik aja gitu, supaya apa, lebih mudah. Jadi seperti itu, karena ini nanti jangkauannya, karena dia tuh lebih ke lebih ke global model. Jadi kan kalau global model kan pasti runningnya lebih lama tuh, karena dia coveragenya adalah seluruh dunia. Makanya kalau kita menggunakan atau meresolve physical function gitu ya, physical equation, itu kan membutuhkan resource yang mahal. Makanya dia menggunakan statistic approach. Nah, dia menggunakan neural network. Bisa dibaca sendiri gitu ya, nanti penjelasan detailnya seperti apa. Tadi itu untuk microphysics. Nah, kalau yang ini untuk cumulus. Jadi ini untuk cumulus, dia dilakukan oleh O'Gorman dan Dwyer, saya nggak ngerti bacanya seperti apa, menggunakan random forest. Kalau tadi neural network, ini menggunakan random forest kayak gitu. Nah, di sini dia tuh ngetes si ML-nya, si machine learning ini digunakan untuk GCM. Jadi untuk global modelnya gitu ya. Jadi di sini tapi kalau di sini bedanya, kalau tadi kan ada nilai sebenarnya, kok di sini nggak ada nilai sebenarnya. Di sini cuma untuk mengetahui kalau dia menggunakan ML yang base-nya itu machine learning, dia sensitif nggak perubahannya gitu ya terhadap suatu variabel. Nah, di sini dia tes terhadap presipitasi kayak gitu ya. Nah, di sini yang warna hitam itu adalah original scheme kayak gitu. Jadi dia menggunakan parametrisasi yang emang bawaan dari si GCM-nya. Nah, kalau yang merah titik-titik ini adalah random forest, berarti dia statistiknya, dan yang ini ketika dia tidak menggunakan parametrisasi. Jadi kayak gitu. Nah, di tes ternyata gitu ya, hasil dari si random forest ini sensitif kok, dia ada perubahan gitu ya. Jadi dia ada perubahan di sana yang dia itu hampir mendekati si original scheme. Jadi dia dapat menghasilkan presipitasi mendekati skema yang menggunakan parametrisasi secara fisik kayak gitu. Nah, ini di sini original scheme, di sini adalah random forest. Nilainya nggak jauh berbeda. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah jadi dia memperbaiki di bagian tengahnya model kayak gitu ya, di bagian parametrisasinya. Dynamicnya masih sama tapi parametrisasinya diperbaiki. Instead of menggunakan physical approach gitu, dia menggunakan statistical approach gitu. Oh, ternyata sensitif kok. Jadi statistik itu bisa digunakan. Jadi kayak gitu. Oke. Sekian kita come up to summaries. Error analysis di NWP itu ada dua, ada sistematik, ada random. Di mana sistematik ini adalah stationary component, the most prominent part kayak gitu ya. Itu karena ketidakmampuan model dalam menyelesaikan suatu approach atau menyelesaikan suatu function, physical function atau dynamical function kayak gitu. Tapi dia dapat dikurangi secara statistik. Kalau random forest itu adalah transient part, bagian terkecil, tapi dia akan selalu ada di sana kayak gitu. Nah, statistical guidance ini adalah cara, teknik, metode untuk memperbaiki atau mengimprove model output based on statistik. Secara general gitu ya, SG itu emang untuk memperbaiki outputnya aja. Itu ada PP, ada MOS, ada perfect prognosis, ada model output statistik kayak gitu. Kalau PP itu hanya diimplementasikan kepada output modelnya, di mana functionnya itu diambil dari observasi, sehingga dia tidak ada usaha untuk memperbaiki si model. Kalau MOS itu baik pembangunan functionnya maupun implementasinya itu menggunakan model output. Jadi si function ini belajar dari data model, dari data luaran si modelnya gitu ya. Ini bisa menggunakan statistik seperti linear algebra, bisa juga KF, Kalman filter, dan bisa juga machine learning. Meskipun machine learning ini adalah advance-nya, statistik advance-nya kayak gitu ya. Nah, kemudian machine learning teknik ini adalah expanded approach gitu ya. Jadi pendekatan yang sudah diekspansikan gitu ya dari tradisional MOS. Dan dia biasanya nggak hanya digunakan untuk post processing gitu ya, tapi juga misal untuk parameterization scheme development dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan success story-nya gitu ya. Dan tipenya itu ada yang unsupervised, ada yang supervised, banyak sekali gitu ya.
dan ini tuh masih menjadi ilmu yang insya Allah gitu ya, dan mungkin akan terus berkembang baik di computer science itu sendiri maupun di dunia per NWP-an. Jadi seperti itu. Oke, sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Namun sebelum saya tutup, ada wise word dari Benjamin Franklin. Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. Jadi kalau kalian ingin belajar sesuatu, paksakan diri kalian untuk berkecimpung di sana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.